cuma diajak aja, kemudian waktunya sholat ya sholat di masjid gitu kan ya, bareng dengan santri-santri itu, sehingga tanpa tanpa apa istilahnya keterangan dari orang tua, si anak itu melihat sendiri ya, si anak itu melihat sendiri situasi di pondok ya. Kemudian kita juga sering ajak anak-anak itu ke acara-acara yang istilahnya nggak jauh-jauh dari misalnya ada acara yang ngaji anak kecil itu kan seperti itu gitu ya. Karena memang Umi dari dengan anak 6 ini bisa dibilang tidak pernah punya asisten rumah tangga yang ikut ngurusin anak gitu ya. Jadi sepenuhnya itu anak urusan Abi dan Umi. Makanya nggak heran kalau kemanapun Umi pergi itu selalu bawa gandengan gitu, bukan gandengan suami tapi gandengan anak gitu. Kadang-kadang satu, kadang-kadang dua. Nah, kemana Umi ada acara dan kebanyakan acaranya itu ya urusannya dengan ngaji-ngaji, itu anak itu kan mendengar gitu kan seperti itu. Itu bagian dari apa yang tidak disadari, mungkin bisa jadi itu mempengaruhi pikiran anak juga. Nah, sehingga ketika anak itu kelas 5 diajak-ajak seperti itu, akhirnya dia sendiri yang bilang, Umi, Abi, aku mau masuk pondok. Loh, kan masih kelas 5 setahun nih. Enggak, aku mau pindah. Jadi kelas 6 itu dia masuk pondok gitu. Karena itu sudah keputusannya sendiri, ya no problem gitu. Nggak ada masalahnya begini, nggak ada masalahnya. Pondok yang anak itu mau masuk, itu deket. Ya, dekat dari rumah itu naik motor itu sekitar 15 menit. Artinya kita masih bisa terus mengawasi, kita masih bisa menjaga hubungan dekat gitu ya. Kemudian kedua dari sisi kemandirian. Anak ini sudah mandiri gitu. Anak ini sudah mandiri. Nggak ada masalah dia pisah dengan orang tua. Itu ya, itu dua hal. Nah, kemudian lain lagi anak yang kedua. Kenapa anak kedua ini apa istilahnya? Anak kedua itu kalau nggak salah, bukan kalau nggak salah benar, masuk kelas 5 SD ya, masuk kelas 5 SD. Itu pun karena keputusannya sendiri. Cuman keputusannya waktu itu karena ditanya mau masuk pondok kelas berapa nih gitu kan. Dia jawab kelas 5 ya. Dia mau masuk pondok kelas 5. Oke, kelas 5 kita masukkan, tetapi selain karena memang anaknya mau masuk pondok, itu kita melihat ya, melihat bahwasanya si anak ini anaknya itu humble. Dia itu bergaul dengan siapapun enak. Di mana-mana dia disukai oleh teman-temannya dan lingkungan itu yang kita ngeri gitu ya. Ketika anak itu humble, dia itu sering di luar rumah, kita nggak bisa ngawasin gitu ya, kita nggak bisa ngawasin itu. Ketahuannya kalau misalnya dia pulang ada sesuatu yang misalnya dari cara ngomongnya, kemudian dari isi ceritanya, kita tahu bahwa dia sedang dalam posisi yang kalau kita teruskan di lingkungan itu, dia akan apa ya, akan sulitlah kita nanti untuk ngelolanya. Gitu. Makanya ketika dia memutuskan untuk nih mau masuk pondok kelas 5, ya sudah kita masukkan, begitu kita masukkan. Lain lagi ada yang kelas 3, yang anak ketiga. Kelas 4 SD dia mau masuk pondok. Kelas 4 SD dia minta masuk pondok. Ya sudah, kita masukkan juga gitu. Cuman ya itu tadi catatannya, karena pondoknya deket. Ya, pondoknya deket, kita bisa seminggu sekali ke sana, kita bisa melihat perkembangannya, kita bisa memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Kan anak-anak itu kan memang masih sangat perlu pendampingan ya. Kita bisa dengan para musyrifah, ustadz-ustadzahnya, kita bisa berkomunikasi, kalau misalnya ada apa-apa dibicarakan dan sebagainya gitu. Jadi kita tidak merasa terlalu ini ya dengan anak ya, walaupun misalnya kalau masalah kebaperan ya nggak bisa dipungkiri lah ya, namanya orang tua pisah sama anak itu suatu hal yang sangat wajar ketika kadang-kadang kangen, kadang-kadang kepengen nangis, lagi makan enak ingat, oh anakku di sana makan apa gitu kan ya. Cuman ya itu tadi, suami istri itu yang harus benar-benar bisa saling menguatkan gitu. Ketika Uminya lagi baper, lagi makan enak terus menetes air mata, si Abi tanya, "Kenapa, Mi?" "Itu sana makan apa?" gitu kan. Apa jawabnya? Tenang aja di sana pondok, nggak akan kelaparan. Istilahnya. Ada yang ngurusin masalah itu gitu. Nah, itulah yang istilahnya sangat dibutuhkan dari orang tua untuk saling menguatkan gitu ya. Jangan justru saling melemahkan. Ada yang baper, ya udah tarik aja anaknya. Nah, itu yang nggak bakalan jadi gitu anak kita di pesantren ketika orang tuanya seperti itu ya. Jadi sekali lagi kalau masalah kapan itu benar-benar sangat diperhatikan gitu ya. Nah, anak yang keempat nggak seperti kakak-kakaknya. Dia mondok setelah lulus SMP gitu ya. Dengan pertimbangan dia begini ya itu tadi karena memang kita biasakan
dari kecil kita biasakan segala sesuatu itu dibicarakan. Ya, ketika kita membuat keputusan itu tidak otoriter, tidak satu pihak. Kita bicarakan, kita putuskan ini, alasannya ini, keberatannya apa, kemudian solusinya apa, itu seperti itu. Ya. Masya Allah. Umi, ini ada sebuah kehormatan juga nih, Umi, bergabung dengan kita Aibda Turono. Ini merupakan anggota Polisi Republik Indonesia dari Pesawaran. Selamat datang Pak Aibda Uh, Turono. ya, yang kebetulan juga punya anak santri begitu ya. Mungkin bisa Gitu. saya hai dulu, Papi. Kita panggil sayangnya Papi nih. Gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan di Japri sama Mbak Erika, ini ada Zoom meeting yang keren nih, Papi katanya. Nah, kebetulan lagi dinas ini ada mohon izin Abi, Umi yang sudah ikut join meeting sebelumnya. Ini baru gabung, mohon izin. Karena mau di Japri ini benar-benar dari sebelumnya. Ya, Artinya istimewa itu, artinya istimewa ya Erika ya. Ya, mudah-mudahan jadi silaturahmi begitu ya, Papi ya. Amin. Ya, Amin. Ya, Papi selamat bergabung dan Bapak Ibu lainnya yang baru saja bergabung juga kita lanjutkan kembali ya. Nah, Umi tadi Umi sampaikan bahwa sebelum masuk ke pondok gitu ya, anak-anak Umi ini diajak dulu ke pondoknya gitu ya untuk melihat, untuk semacam observasi gitu. Berarti artinya penting ya Umi ya untuk si anak ini mengetahui terlebih dahulu pondok mana yang akan dijadikan tempat belajar begitu ya. Penting ya. Kalau menurut kami sangat penting. Kalau toh misal kita tidak bisa membawa langsung ke tempatnya gitu, seperti misalnya jauh ya, kayak di seberang ya, di lain pulau, mungkin kan agak kesulitan, apalagi kalau kemarin situasi pandemi kan kita nggak bisa. Tapi setidaknya kita sudah bisa memberi gambaran kepada si anak, seperti misalnya dari informasi yang didapat, atau kita berhubungan langsung dengan pembinanya gitu ya. Makanya di sini kalau Umi sarankan ya, kalau Umi sarankan itu memang kita tahu banget gitu, pesantren itu pesantrennya istilahnya yang membina itu siapa gitu kan, kemudian warnanya seperti apa, kurikulumnya bagaimana, walaupun nggak detail-detail amat ya kalau untuk kurikulum, karena setiap pondok itu punya kurikulum yang jelas ada khasnya ya, ada keistimewaannya, kemudian kalau misalnya dibandingkan, oh mungkin di pesantren A itu kelebihannya apa, di pesantren B itu kelebihannya apa, itu sesuatu hal yang wajar. Tapi kita harus tahu banget gitu ya, istilahnya pesantren yang akan kita jadikan mitra untuk rumah kedua anak kita itu seperti apa gitu. Sebanyak-banyaknya kita mencari informasi gitu. Ya kita pegang aja lah. Yang paling berpengaruh kepada si anak itu adalah pembinanya gitu ya, pembinanya. Karena bagaimana pembina itu akan menjadi model si anak untuk, namanya hidup di pesantren itu kan 24 jam ya, 24 jam kali 7 hari kali sebulan kali setahun. Nah, itu seperti itu. Itu sangat-sangat berpengaruh kepada si anak gitu, seperti itu. Oke, Masya Allah. Nah, ini sebelum kita membahas tentang kriteria pondok yang akan dimasuki, kita fokus ke anaknya dulu nih, Umi. Kadang kan ada ya Umi ya, ketika memang si anak ini belum mau gitu misalkan. Nah, apakah penting untuk orang tua itu menanamkan, artinya gini, ada istilah harus dipaksa dulu agar terbiasa, bisa karena terbiasa gitu kan Umi ya. Nah, apakah diperbolehkan untuk semacam itu gitu Umi, kita sebagai orang tua untuk bisa selain mengajak tapi juga ya sedikit memaksa nih anak itu bisa masuk ke pondok karena ini baik untuk si anak sendiri begitu Umi. Ya, sepertinya ada sedikit kendala ya di Uminya karena terputus. Kita coba lagi. Halo Umi, sudah masuk kembali? Oke, bentar. Oke.
nama pondoknya Umi apa tadi? Oke. Ya, halo Umi. Iya bisa. Sampai mana tadi ya? Iya, Umi. Nah ini, jadi sebelum kita bahas tentang ini Umi, kriteria pondok nih, yang orang tua pilih baiknya seperti apa, kita masih berbicara fokus ke si anak. Nah, untuk si anak sendiri nih, Umi, karena kan maksudnya ada baiknya tadi kata Umi ya, ada yang ternyata di kelas 4 sudah ingin masuk pondok, kelas 5 sudah mau masuk pondok. Nah, ketika si anak misalkan tidak mau begitu Umi, tapi orang tua tahu gitu kan yang terbaik buat anak nih. Nah, apakah perlu kita sebagai orang tua itu untuk sedikit memaksa si anak untuk ini kan demi kebaikan kamu juga, begitu kan? Nah, jadi apa namanya mungkin anak nggak tahu kan maksudnya apa sih tujuannya orang tua memasukkan anak ke pondok begitu. Nah, diperbolehkan nggak gitu untuk kita sedikit memaksa nih agar kalau apa istilah bilang kan bisa karena terbiasa gitu kan, harus dipaksa dulu baru terbiasa gitu. Umi nggak bisa menjawab misalnya apakah boleh atau tidak, kemudian apakah sebaiknya seperti apa, karena ini semua kembali kepada orang tua ya, karena setiap keluarga itu punya pola apa ya, pola komunikasi gitu. Kalau memang di keluarga itu terbiasa dengan pola ini, pola asuh otoriter, ya mungkin no problem gitu. Tapi kalau untuk keluarga yang terbiasa dengan pola yang istilahnya komunikatif ya, demokrasi lah mungkin istilahnya, itu tidak memperlakukan seperti itu gitu. Kalau misalnya anak itu belum mau ke pondok, kalau Umi ya itu bukan memaksa anak gitu, tetapi di sini tantangan kita sebagai orang tua untuk bisa memberi penjelasan kepada anak sehingga anak itu memahami bahwa orang tuanya itu punya kemauan seperti ini, kemudian memberi gambaran di pondok itu seperti ini. Kalau memang dia tidak mau juga ya, kita harus memikirkan alternatif. Contoh ini anak yang nomor 1, 2, 3, 4. Nah, di absen dulu. Anak nomor 4 ya, anak nomor 4. Jadi anak nomor 4 itu pernah kelas 4 SD itu dia semangat ya, semangat menggebu mau masuk pondok. Oke, kita masukkan ke pondok. Kita masukkan ke pondok. Di sana kan sudah ada kakaknya, gitu. Tetapi ternyata dia beda dengan kakaknya. Kalau kakaknya itu mungkin dari sisi ini nggak ada masalah ya, tantangan apapun di pondok dihadapin gitu. Tetapi kalau adiknya ini tidak seperti kakaknya gitu, sehingga 2 bulan dia di sana kekeh dia minta keluar ya, kekeh minta keluar gitu. Nah di sinilah sebenarnya bagaimana kita sebagai orang tua itu akan apa menghadapi sebuah tantangan. Kita berhasil enggak menghadapi tantangan ini? Apakah kita patahkan tantangan itu atau kita apa istilahnya taklukkan tanpa merusak gitu. Jadi kemarin itu sempat begitu, sempat ada terjadi dua apa ya pendapat lah ya istilahnya, seperti misalnya kalau Abi sudah kita tetap aja di sana, mudah-mudahan berharap ketika anak itu di sana dengan dipaksa ya, dengan keterpaksaan itu dia terbuka pikirannya gitu, kemudian apa ya istilahnya nanti dia akan memahami bahwa pemaksaan ini baik untuk dia gitu. Cuman Umi sendiri berpikirnya mungkin tidak persis sama seperti itu gitu ya. Kalau Umi balikin lagi justru ke orang tuanya gitu. Ada kekhawatiran ketika mau memaksa anak itu mengikuti maunya orang tua sedangkan dia nggak mau. Umi khawatir ada apa ya luka psikologis gitu ya. Luka psikologis itu kalau tidak tertangani dengan baik itu akan sangat membahayakan di masa depannya. Akhirnya terus Umi kebalikin lagi ke Abi ya gitu. Jadi sebenarnya Abi itu maunya nih ya, maunya Abi anaknya itu masuk pondok apa mau ngapal Quran, kan masuk pondok tahfiz ya. Anaknya masuk pondok atau mau anaknya menghafal Quran? Yang ngapal Quran. Oke. Kalau ngapal Quran itu harus di pondok apa bisa enggak harus di pondok? Ya enggak sih, oke kalau gitu ya kita ambil win-win solution ya, anaknya tidak terluka ya secara batin, kemudian maunya Abi juga bisa
terikuti. Oke, kalau gitu ini bagian Umi untuk komunikasi ke si anak ya. Oke, kalau misalnya sekarang keluar nih dari pondok, mau apa? Gitu. Kan udah kadung masuk pondok, sudah kadung keluar dari SD-nya gitu kan. Maunya balik lagi ke SD. Iya kalau diterima, kalau nggak diterima gimana? Diem. Itu seperti itu. Jadi segala sesuatu kita bicarakan dengan rasional ya. Kemudian anak itu memahami itu gitu. Akhirnya oke lah. Sekarang kita coba dulu ya. Kita coba dulu ke SD-nya. Bisa enggak gitu balik. Kalau memang bisa balik, oke kita balik ke pondok. Tapi apa ininya konsekuensinya dari balik ke SD itu gitu. Kan apa istilahnya kalau masalah menghafal Quran memang kita sudah sepakati anak orang tua dengan anak itu kita sudah sepakati bahwasanya anak-anak ini nanti akan menghafal Quran semua gitu kan ya. Jadi gimana nih? Kan ke pondok kemarin mau hafal Quran nih, sekarang nggak jadi di pondok. Jadi gimana dong urusan hafal Qurannya? Iya nanti mau ini apa mau ngafalnya sungguh-sungguh. Nah, artinya oke kita buktikan gitu. Dan ternyata dia bisa membuktikan itu gitu. Ketika lulus SD, dia lulusan dengan hafalan terbanyak. Ya sudah, ya sudah. Sudah lulus SD, kita tagih lagi. Gimana? Mau masuk pondok kapan? Nantilah habis SMP gitu kan. Habis SMP yakin dia sanggup itu sambil belajar di SMP dengan pelajaran yang begitu banyak dengan hafal Quran. Insya Allah katanya. Dan dia sudah bisa membuktikan itu. Ya. Dia bisa buktikan ketika dia lulus SMP itu dengan hafalan terbanyak juga. Gitu. Nah ini nggak lepas dari bagaimana pendidikan sebelumnya gitu ya. Bagaimana kita orang tua itu mendidik anak itu dari sisi kemandirian. Secepat mungkin anak itu bisa mandiri. Secepat mungkin anak itu bisa memahami bagaimana harusnya mengambil keputusan, harus bertanggung jawab dengan keputusannya, itu kan ya. Ini nggak lepas dari itu semua. Nah, ketika akhirnya lulus SMP, dia sendiri yang ngomong, nih sekarang mau masuk pondok, gitu. Nah, ketika dia mau masuk pondok, langsung yang jauh di Jawa Tengah, gitu. Dan kita no problem karena dia kan sudah lulus SMP. Secara ini dia ya namanya balik itu sudah kasih pengertian yang namanya balik itu sudah bertanggung jawab terhadap semua tingkah lakunya, langsung tanggung jawabnya sama Allah gitu kan. Itu sudah kita tanam pondok, kemudian kita tahu pondoknya seperti apa ya, misalnya kendala itu pasti ada gitu. Cuman artinya bukan kita sengaja kendala itu, tetapi kendala yang merupakan sebuah konsekuensi dari sebuah pilihan. Ya, mungkin itu ya. Ya, berarti artinya apapun itu win-win solution gitu ya Umi ya. Jadi baik bagi anak, baik bagi orang tua. Nah, untuk selanjutnya nih Umi, kriteria pondok yang harus orang tua pilih gitu untuk bisa memasukkan atau mempercayakan anak untuk bisa belajar di sana. Menurut Umi apa saja nih yang harus diperhatikan? Kriterianya mungkin setiap orang tua punya kriteria masing-masing ya, kan pondok itu kan macam-macam ya. Yang pertama ada pondok yang Umi bilang tadi ya, pondok tahfiz ya, dia fokus menghafal Quran dan itu juga masa pendidikannya beda-beda. Ada yang mungkin yang model sekarang itu kan ada yang cuma setahun ya, ada yang cuma setahun. Dan dengan kualitas seperti apa ya, kita mungkin bisa melihat itu dari alumninya itu kan seperti itu. Kemudian ada juga yang orang tua menginginkan anaknya di pondok modern itu seperti salah satunya ada yang boarding ya. Boarding itu artinya dia pondok dengan kurikulum tertentu. Kemudian ada pondok modern seperti yang sudah ada sebelum ada boarding itu kan ya, pondok-pondok yang sudah banyak lah di ini, dia ada diniyahnya, kemudian di sana ada kurikulum pendidikan formalnya, itu ada seperti itu. Kemudian ada juga pondok asli itu maksudnya pondok tradisional, di sana belajar kitab ya, tidak ada pelajaran formal. Jadi benar-benar yang dipelajari adalah kitab, entah itu kitab fikih dan teman-temannya itu, yang semuanya itu adalah mempelajari agama, itu seperti itu. Jadi itu yang menjadi jenis pondok yang bisa kita pilih. Nah, kalau masalah kriteria dari misalnya pondok yang seperti apa, itu mungkin kita bisa lihat dari ininya ya, dari pengelolanya ya. Seperti misalnya ada
ada pondok torikot gitu kan ya, karena di sana pemiliknya memang mengikuti torikot tertentu seperti itu. Ada juga pondok, kalau Oke, sepertinya ada sedikit kendala teknis ya, Bapak Ibu. Mohon maaf. Kita coba untuk undang kembali Umi Neni. Mungkin ada semacam apa ya, kendala di jaringan sepertinya. Dan untuk Bapak Ibu dan tentunya untuk rekan-rekan ya, gitu yang telah bergabung di webinar pada hari ini. Boleh mulai dibikin catatan-catatan kecil, karena setelah ini nanti kita akan buka sesi tanya jawab untuk bisa sharing langsung dengan Bu Neni, apa yang pasti terkait tema kita hari ini. Tapi pun kalau misalkan, karena tadi juga sempat membahas ya bagaimana sebelum menjadi orang tua juga, bahkan sebelum menikah, karena di sini ternyata ada beberapa juga ya teman-teman mahasiswa. Kita itu harus gitu yang namanya juga mempersiapkan diri gitu untuk bisa menjadi orang tua terbaik bagi generasi kita nantinya. Jadi untuk teman-teman, Bapak Ibu yang sudah bergabung, silakan mungkin bisa disiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang akan kita nantinya bisa diskusikan dengan Umi Neni. Ini ada dari macam-macam ya, kayaknya tadi ada namanya Mbak Dian Talang Padang. Berarti dari Talang Padang ya Mbak Dian ya. Selamat bergabung Mbak Dian. Terus ada juga ini Bapak Ibu dari Universitas Lampung juga kami ucapkan selamat bergabung. Tadi kalau nggak salah ada juga yang tulisannya pesisir barat ya, Masya Allah ini luar biasa. Semoga ini harapannya nggak hanya hari ini saja gitu, tapi silaturahmi kita bisa terus terjalin, karena insya Allah Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, ACT Bandar Lampung akan terus menghadirkan begitu ya webinar-webinar inspiratif sambil menunggu keadaan pulih sepenuhnya. Jadi kita akan terus bisa menghadirkan webinar-webinar dengan tema-tema yang menarik. Dan untuk kakak-kakak nih yang mahasiswa, perlu kami informasikan juga di hari Sabtu besok kita punya webinar itu dengan teman-teman HIMSI, Himpunan Psikolog Indonesia, dan temanya adalah toxic relationship. Gitu. Jadi ya sekarang kan gitu, apalagi ini di bulan Oktober itu banyak momen ya, banyak momen perayaan di mana selain dari peringatan Maulid Nabi gitu kan, ada Hari Santri juga, dan di bulan Oktober juga itu ada peringatan bulan ataupun Hari Kesehatan Mental. Jadi kita juga mau mengajak atau berkolaborasi dengan rekan-rekan dari psikolog di Lampung untuk bisa kita sharing bersama, karena insya Allah di tanggal 23 itu juga dari satu besok itu kita akan launching yang namanya konseling online. Nah, jadi nanti melalui website ACT Bandar Lampung, ACT Lampung, itu akan kami hadirkan konseling gratis bagi seluruh masyarakat
siapapun ya gitu, nggak cuma Indonesia, bahkan masyarakat internasional juga bisa gitu untuk bisa berkonsultasi dengan para psikolog terkait apapun keluhan ataupun semacam hal-hal yang ingin dikonsultasikan tentang ya curhatan-curhatan ataupun permasalahan-permasalahan yang ingin di apa ya konsultasikan begitu dengan psikolog. Kita insya Allah hadirkan konsultasi gratis. Namun di hari Sabtu itu juga gitu, dimana kita tidak hanya menghadirkan psikolog untuk bisa sharing dengan kita semua, tapi juga itu free ya. Namun kita juga mengajak kepada seluruh masyarakat dan juga peserta yang bergabung untuk bisa ikut solidaritas bagi saudara-saudari kita yang sedang tertimpa musibah dan bencana di beberapa wilayah. Baik, ini Umi Neni sepertinya sudah bergabung kembali. Sudah, tapi matiin ini ya, matiin kamar ini kayaknya bermasalah di laptop, jadi kita pakai HP aja nih Umi ini. Oke, siap Umi. Mudah-mudahan tidak mengurangi itu ya, value-nya, dan suara Umi masih bisa terdengar dengan baik ya, Bapak Ibu. Baik Umi, kita lanjutkan. Oke. Ya, tadi sampai di pemilihan pondok ya Umi ya. Ada yang masih belum dijelaskan Umi dan masih ingin dilengkapi? Kayaknya cukup ya. Tapi nggak tahu juga tadi putusnya di mana. Baiklah. Ngomong aja katanya putus kayak. Di anu aja, kalau memang misalnya nanti ada yang perlu diperjelas dengan pertanyaan, ya silakan aja gitu. Oke, baik deh. Ini kayaknya kita akan lebih banyak untuk diskusi ya Umi ya, karena kayaknya tadi Erika melihat banyak peserta yang sambil pegang alat tulis nih sudah mulai coret-coret karena sepertinya banyak yang ingin sharing dan bertanya secara langsung. Nah Umi, mungkin sebelum kita lemparkan kepada peserta yang ingin sharing dan diskusi, ini ada pertanyaan. Pondok yang Umi bina itu alamatnya ada di mana Umi? Di Lampung Tengah ya, di Desa Sukajawa, di Lampung Tengah. Kalau dari Bandar Lampung itu sekitar setengah kilo dari Pasar Wates. Oke, jadi pondok pesantren tahfiz generasi Qurani. Oke, pondok tahfiz generasi Qurani itu alamatnya ada di Sukajawa, Lampung Tengah. Di Google Map juga sudah ada itu di. Baik. Jadi mungkin nanti kalau misalkan ada yang ingin bertanya secara lebih detail, bisa menghubungi Umi juga ya, begitu ya Umi ya? Boleh. Baik, Bapak Ibu, kita akan lebih berkembang di sesi tanya jawab ya gitu, karena kita memanfaatkan waktu yang tinggal tersisa 23 menit lagi. Mudah-mudahan bisa mengakomodir semua pertanyaan, karena nanti kita juga akan mengakhirinya di jam zuhur begitu. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin sharing langsung dan bertanya dengan Umi Neni terkait apapun itu, terutama tema kita pada hari ini, melepas anak menjadi santri, kami persilahkan. Ya, boleh raise hand atau misalkan mau diketik di room chat juga tidak masalah. Siapa dulu terlebih dahulu nih? Ada Ibu Dian atau Ibu Dian terlebih dahulu ya. Baru setelah ini siap-siap Kak Faris. Silakan Ibu Dian dari Talang Padang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apa kabar? Mungkin sudah lupa sama saya Mbak. Saya adik kelas waktu di Unilan, tapi saya di biologi saya. Gitu. Tetanggaan biologi. Saya juga sempat beberapa waktu lalu pernah silaturahmi juga ke rumah Mbak Neni, terus cerita sharing juga. Alhamdulillah saya sudah mengantarkan 2 anak saya ke pondok. Yang pertama itu sudah kelas 11 SMA, kemudian yang kedua kelas 9 SMP. Alhamdulillah. Dan ada di Pondok Lampung juga. Dan ini saya
ada beberapa masih ada ganjalan karena saya punya anak yang ketiga ini dan kebetulan dia bungsu gitu, Umi. Nah ini yang menjadi masih agak bingung